Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina, kita bersama dengan Fikri Rofiul Haq, yakni relawan Mercy langsung dari Gaza. Assalamualaikum Mas Fikri, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana kondisi terkini di Gaza, Mas Fikri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Memang sampai saat detik ini juga pihak Zionis Israel masih terus menggempur walaupun relatif sedikit menurun di dekat area tempat kami berada. Namun kami tidak mengetahui di area-area tempat lainnya apakah pertempuran ataupun serangan-serangan bom dari Zionis Israel ini masih terus dilakukan. Tapi yang kita baca dari media lokal bahwa Zionis ini masih terus menggempur mereka, terutama di warga sipil di seluruh jalur Gaza, baik melalui udara maupun melalui darat. Dari Kementerian Kesehatan saja, Kementerian Kesehatan Palestina dalam 24 jam terakhir terdapat 19 pembantaian ya, yang akibat insiden tersebut membuat warga 165 warga meninggal serta 290 lainnya dan luka-luka, dan total sejak 7 Oktober lalu, artinya dari Kementerian Kesehatan Palestina tercatat 26.422 warga sudah meninggal. Di antara mereka ada 12.000 anak-anak dan juga 7-8.000 adalah wanita, serta terdapat 120 jurnalis ya, dan juga 340 tim medis yang meninggal, serta ratusan lainnya dari pengurus UNRWA atau UN yang bekerja di jalur Gaza, dan serta lansia yang meninggal akibat gempuran oleh pihak militer Zionis Israel. Dan korban luka-luka juga sudah mencapai 65.000 lebih, dan didominasi oleh anak-anak dan serta perempuan. Dan sampai saat ini pihak Zionis Israel ini masih terus mereka melangsungkan serangan-serangan daratnya di seluruh titik-titik yang ada di jalur Gaza. Bahkan kami saat ini masih mengamankan diri di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, di sekitar area rumah sakit Eropa. Kami pun mendapat ancaman 72 jam kami untuk segera dievakuasi ke kota Rafah antara perbatasan Palestina dan juga Mesir. Karena mengingat pihak Zionis Israel ini benar-benar ingin mereka melancarkan serangan daratnya terus di jalur Gaza bagian selatan, sehingga mereka juga mengancam warga yang ada di kota Khan Yunis ini untuk pergi. Bahkan ancaman mereka ini dengan memakai tank-tank baja mereka yang terus menakuti warga yang ada di sekitarnya, untuk mereka dipaksa diusir ataupun mereka dipaksa untuk mengevakuasi diri mereka ke perbatasan Rafah dan juga perbatasan Rafah antara Mesir dan juga Palestina. Sedangkan kalau kota Rafah ini menjadi satu kota yang menjadi titik tumpu untuk warga Gaza untuk mengevakuasi atau mereka mengamankan diri, ini sangat tidak cukup sekali karena 1,9 juta warga mereka mengevakuasi ke mereka yang tempat yang mereka anggap aman. Namun kalau untuk satu tempat ini, kota Rafah ini menjadi satu titik, ini sangat tidak mencukupi. Ditambah lagi serangan-serangan di kota Rafah pun tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya ya. Baik di Gaza Selatan, Gaza Tengah maupun Gaza Utara masih terus digempur oleh pihak Zionis Israel. Baik, Fikri, jadi sebenarnya untuk kondisi di Gaza Utara hingga ke selatan ini saat ini kosong seperti itu, tidak ada warga Palestina yang bisa tinggal di rumahnya masing-masing seperti itu, Fikri. Iya betul, sama sekali. Memang walaupun sampai saat ini saya masih terus mendengar atau mendapatkan info bahwa masih ada warga yang masih tersisa di Gaza Utara, baik di Gaza City maupun di Gaza Tengah, ataupun lebih tepatnya mereka sangat didominasi saat ini di Gaza Selatan, karena sejak awal mereka memberikan pengumuman kepada warga untuk mereka segera evakuasi dari utara ke selatan, sehingga yang 1,9 juta ini ya, mereka mengevakuasi diri mereka ke yang mereka tempat aman ini adalah 80%-nya adalah di jalur Gaza bagian selatan itu, baik di kota Khan Yunis maupun di kota Rafah. Namun sampai saat ini di kota Khan Yunis yang seperti saya lihat banyak warga yang sudah mengevakuasi diri mereka ke kota Rafah, sehingga kota Rafah ini sangat-sangat padat sekali dengan para pengungsi dan juga para warga yang sakit dan serta warga-warga lainnya, sehingga
memang Kota Rafah ini tidak bisa memenuhi masyarakat yang mengungsi ke seluruhnya ke daerah tersebut. Namun sampai saat ini juga memang warga yang ada di utara ini masih terjebak, mereka tidak bisa evakuasi ke selatan, mengingat perbatasan antara utara selatan itu masih dijaga ketat oleh pihak Zionis Israel. Masih terdapat tank-tank baja mereka di sana, masih ada camp-camp militer mereka di sana, sehingga yang ada di Gaza Utara ataupun Gaza City, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka ke selatan karena tidak adanya evakuasi jalur yang aman. Mas Fikri, informasinya ini ada seorang jurnalis di Palestina yang pingsan saat laporan langsung. Sebenarnya kondisi suplai makanan di sana saat ini seperti apa, Mas Fikri? Ya, kami memang jurnalis ya, adalah manusiawi. Mereka juga adalah manusia sebenarnya, sama seperti masyarakat sipil. Dokter juga mereka adalah manusia, sama seperti masyarakat sipil. Semuanya kita adalah manusia seperti masyarakat sipil. Sehingga memang saat ini kami juga merasakan yang dirasakan oleh masyarakat sipil. Kami mengalami kekurangan air bersih serta bahan pangan serta tempat yang tidak memadai untuk kami beristirahat, sehingga banyak juga jurnalis yang kelelahan. Mereka tentunya melaporkan atau mengabarkan berita terkini yang langsung dari jalur Gaza selama 24 jam, sehingga memang saya juga mendapatkan informasi tersebut bahwa jurnalis tersebut benar-benar kelelahan, pingsan karena dia ini kurangnya mendapat cukup nutrisi makanan ataupun istirahat yang cukup, karena setiap malam ini kami sering sekali terbangun oleh dentuman-dentuman bom ataupun pesawat jet tempur yang mengudara sangat rendah. Ini membuat juga ketakutan-ketakutan warga yang ada di sekitar kamp pengungsian ini, ya, karena mereka ketika mendengar pesawat jet tempur itu mereka merasa kayak sepertinya sekolah atau kamp-kamp pengungsian ini akan diserang begitu. Ya, sehingga masyarakat yang ada di jalur Gaza ini sangat membutuhkan pasokan makanan serta air bersih, ya. Namun fakta yang terjadi di jalur Gaza, pasokan-pasokan ini sudah di stop oleh pihak Zionis Israel. Bahkan warga negara Israel sendiri pun mereka menghadang bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza. Ada video yang saya lihat dari media lokal, sehingga ini bantuan ini sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, dan warga Gaza benar-benar saat ini membutuhkan bantuan. Anda katakan sulit, sebenarnya bagaimana dengan di perbatasan sendiri kondisinya? Apakah benar-benar sudah tidak ada lagi truk-truk bantuan dari perbatasan yang bisa masuk, dan kalaupun bisa, ini sebenarnya di perbatasan mana saja yang memungkinkan bantuan tersebut masuk, Fikri? Ya, kalau yang saya dapatkan dari media lokal, masih ada beberapa truk yang masuk, namun seperti sering saya sampaikan bahwa truk-truk yang masuk ini masih jauh dari kata cukup, karena krisis-krisis ini benar-benar sangat miris, ya, karena mereka benar-benar sangat kelaparan. Bahkan percaya tidak percaya, banyak warga yang meninggal akibat kelaparan, akibat suhu udara yang sangat dingin. Mereka tidak mendapatkan tempat yang layak untuk mereka beristirahat begitu, sehingga bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza ini masih terus dibatasi. Namun perbatasan yang bisa memasukkan bantuan-bantuan tersebut ada perbatasan antara Rafah dan juga Mesir, dan juga ada perbatasan ke Karim Abu Salim, ya, antara perbatasan Israel dan juga Mesir. Dan ini dua perbatasan yang bisa memasukkan truk-truk bantuan mereka ke jalur Gaza. Namun sekali lagi dua pintu masuk untuk memasukkan bantuan-bantuan ke jalur Gaza ini masih terus dikontrol oleh pihak Zionis Israel dan masih terus dibatasi oleh mereka, sehingga truk-truk yang masuk ke jalur Gaza ini hanya sedikit saja dan tidak bisa memenuhi krisis-krisis yang ada di jalur Gaza, terutama air bersih dan juga bahan pangan serta obat-obatan tentunya yang dibutuhkan oleh rumah sakit sampai saat ini, yang masih terus menangani korban luka-luka yang terus berjatuhan. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq atas informasinya langsung dari jalur Gaza. Semoga Anda selalu sehat dan kondisi di Israel semakin membaik.